Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Diva Chandra dengan nomor absen 19 dan saya dari kelas 105. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi bahasa Indonesia, yaitu materi debat. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke materinya. Kita langsung mulai aja di bagian pengertian. Debat adalah suatu aktivitas formal yang melibatkan dua belah pihak ataupun lebih untuk mempertahankan pendapat ataupun argumen mengenai suatu topik tertentu. Adapun ciri-ciri dari debat, yang pertama yaitu terdapat mosi, yaitu suatu topik yang akan diperdebatkan. Ciri-ciri yang kedua terdiri dari dua pihak yang berlawanan. Nah, yang namanya debat pasti terdapat perbedaan pendapat dong. Maka dari itu terdiri dari dua tim yang berbeda, yaitu tim afirmasi dan juga tim oposisi. Tim afirmasi ini biasanya tim yang pro terhadap topik tertentu. Nah, sedangkan tim oposisi atau tim kontranya yaitu tim yang melawan dari topik tersebut atau tim yang tidak setuju dari topik tersebut. Ciri-ciri yang ketiga terdapat argumen atau pendapat yang logis dan sistematis. Nah, masing-masing pihak yang akan mengeluarkan pendapat atau argumen harus disertai dengan data, fakta, dan juga alasan yang kuat. Ciri-ciri yang keempat terdapat moderator dan aturan. Nah, biasanya berjalannya debat ini dipandu oleh moderator dan juga ada aturan-aturan tertentu. Yang kelima, ada penilaian. Debat dinilaikan berdasarkan dari cara mereka melawan argumen lawan, cara penyampaian, dan juga isi dari kekuatan argumen tersebut. Adapun tujuan dari debat, yang pertama untuk melatih keterampilan kita berpikir kritis dan juga melatih kita untuk berbicara. Yang kedua, mencari kebenaran dari pertukaran pendapat tersebut. Nah, biasanya kita berdebat pasti karena mempertanyakan mana sih yang benar. Yang ketiga, membangun kemampuan kita berargumentasi secara rasional. Lalu, ada pun fungsi dari debat. Yang pertama, menumbuhkan keterampilan berbicara. Debat pastinya melatih kita untuk berbicara, karena dalam debat pasti kita harus berpendapat dengan cara yang logis dan juga sistematis. Makanya dari itu, fungsinya adalah untuk melatih kita berbicara. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan kita berpikir kritis. Nah, dalam debat ini mendorong para peserta untuk berpikir secara logis dan juga sistematis, karena pastinya kita akan didorong untuk selalu melawan argumen lawan tersebut, tetapi dengan cara yang logis. Yang ketiga, menambah wawasan kita. Nah, dengan cara kita berdebat, pastinya kita menambah wawasan kita dong, dengan cara menyerap argumen dari lawan dan juga kita mencari argumen kita sendiri. Nah, yang keempat, ada membangun daya analisis. Nah, sebelum kita mengeluarkan pendapat ataupun argumen, pastinya kita harus meriset terlebih dahulu argumen atau pendapat kita ini sudah benar belum sih? Sudah sesuai data atau fakta belum sih? Nah, seperti itu. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri kita. Perdebatan itu diperlukan rasa percaya diri yang tinggi. Karena apa? Karena kita akan berargumen dengan lawan, yaitu dengan membutuhkan keterampilan untuk berbicara. Maka dari itu diperlukannya rasa kepercayaan tinggi yang kuat. Yang keenam, menambah keterampilan presentasi. Jika kita sudah terampil dalam berdebat, maka kita juga sudah terampil dalam berbicara. Maka dari itu akan mempermudah kita dalam berpresentasi. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap toleransi. Yang kedelapan, ada merangsang penelitian. Debat mendorong kita untuk meneliti topik kontroversi terlebih dahulu sebelum kita berargumen ataupun berpendapat. Adapun unsur-unsur dari debat. Yang pertama, ada mosi. Mosi itu juga bisa dibilang sebagai topik, pernyataan yang akan menjadi topik perdebatan. Yang kedua, ada tim afirmatif. Seperti yang aku bilang tadi di awal, tim afirmatif ini adalah tim pro, yang dimana tim pro ini adalah tim yang mendukung mosi tersebut. Ketiga, ada tim oposisi. Tim oposisi ini tim kontra dari mosi tersebut. Bisa dibilang tim yang tidak setuju dengan mosi tersebut. Yang keempat, ada tim netral. Nah, tim netral ini tuh bersifat opsional ya teman-teman, jadi tidak wajib. Nah, pihak ini tuh pihak yang tidak mendukung manapun. Yang kelima, ada moderator. Moderator ini adalah orang yang memimpin jalannya debat atau orang yang memandu jalannya debat tersebut agar lancar. Yang keenam, ada notulen, orang yang bertugas untuk mencatat jalannya debat, termasuk argumen yang disampaikan oleh masing-masing tim dan juga kesimpulan di akhir.
Yang ketujuh, ada juri ataupun penonton. Nah, orang-orang yang hadir dalam debat biasanya bertugas untuk menilai kualitas dari para masing-masing tim. Nah, orangnya itu adalah juri dan juga penonton. Lalu kita lanjut di struktur. Yang pertama ada pembukaan oleh moderator. Nah, moderator melakukan pembukaan serta sebagai pembukaan ia akan menjelaskan peraturan-peraturan jalannya debat. Yang kedua ada penyampaian pernyataan topik. Nah, masing-masing tim ini akan menyampaikan pendapat mereka tentang mosi tersebut. Jadi tanpa adanya perlawanan dari debat. Nah, yang ketiga baru nih pelaksanaan debat. Nah, mereka akan saling melakukan perlawanan argumen. 4. Ada kesimpulan. Masing-masing tim di akhir akan menyatakan kesimpulan mereka, kesimpulan dari pendapat-pendapat mereka dari tim pembicara 1 hingga ketiga dan juga begitupun lawannya. Dan yang kelima ada penutup oleh moderator. Lalu kita lanjut ke etika debat. Nah, etika debat yang pertama adalah bertanya dengan serius. Nah, pada saat sesi tanya jawab itu masing-masing tim harus bertanya dengan serius tanpa adanya bercanda. Yang kedua, tidak menyinggung lawan debat. Nah, menyinggung lawan debat ini dalam artian kata tidak menyerang masalah pribadi ataupun masalah lainnya di luar konteks debat. Yang ketiga, ada berbicara sesuai data ataupun fakta. Nah, masing-masing tim ini harus berbicara sesuai data ataupun fakta ya teman-teman. Yang keempat, patuhi peraturan debat. Patuhi peraturan debat yang sudah disampaikan moderator di awal pembukaan. Lalu yang terakhir ada jenis-jenis debat. Ada 4 jenis debat yang akan aku jelaskan. Yang pertama ada debat parlementer. Nah, debat parlementer ini biasanya debat yang dilakukan oleh para pemerintah. Nah, kalau kalian tahu pada masa waktu itu masa pemilu, ada di mana pelaksanaan debat dari tim yang berbeda-beda di kalangan pemerintah. Contohnya seperti debat capres ataupun cawapres. Yang kedua ada debat kompetitif. Nah, ini tuh debat yang sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Nah, bisa dibilang juga sebagai lomba debat. Yang ketiga ada debat konvensional. Nah, debatnya ini biasanya dilakukan secara umum. Jadi bisa dibilang secara nggak langsung tuh kita tuh melakukan perdebatan suatu argumen. Yang terakhir ada debat pemeriksaan ulang. Nah, ini perdebatan yang biasanya dilakukan dalam proses hukum ataupun pengadilan. Baik teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan materi debat oleh saya, Kalisa Diva Chandra. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya akhiri, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sampai jumpa.